Saat Ju-hyun terjebak di dalam ruangan, dia menemukan video Min-soo membunuh Nare, dan dia segera mengirimkannya kepada Mu-chan. Sayangnya, yang tidak diketahui oleh mereka semua adalah bahwa ada seorang mata-mata di kepolisian yang bekerja untuk Min-young. Dia adalah kepala mereka, Choi Jin-soo. Meskipun Mu-chan telah mengatakan kepada tim secara langsung untuk tidak memberitahu atasannya, video Nare telah sampai ke tangan Jin-soo dan dia segera membawa ke ketua majelis. Min-young harus melindungi putranya, dan Jin-soo mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui polisi. Seluruh tujuan dari The Killing Vote yang dimulai oleh Kwon Sok-ju adalah untuk suatu hari nanti dapat menghukum Min-soo dengan cara yang pantas. Dengan bukti-bukti yang ada, hanya masalah waktu saja sebelum polisi atau Sok-ju datang menjemputnya. Min-young dan Min-soo mungkin sudah memiliki rencana untuk berjaga-jaga jika semuanya menjadi buruk. Min-soo segera menyerahkan diri ke polisi dan dia segera ditahan di bawah perlindungan mereka. Dia memberitahu Mu-chan bagaimana cara mengeluarkan Ju-hyun dari ruangan itu. Atau mungkin Mu-chan mencari tahu sendiri. Dan dia akhirnya bebas. Dengan Min-soo di penjara, polisi mengunjungi tempat di mana Nare ditahan. Dan Mu-chan menyebutkan bahwa sepertinya Min-soo telah menerima informasi bahwa polisi telah memiliki video tersebut. Sementara itu, Min-young telah memulai persiapan untuk mengeluarkan anak dari penjara. Alasannya adalah bahwa dia tidak melakukan kesalahan di masa mudanya dengan membantu pembunuh yang sebenarnya. Min-young hanya menggunakan kekuatannya, dan sepertinya dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Sedangkan Sok-ju, ia kesal dengan perkembangan yang membuat penundaan tertunda. Namun, ia tidak menyerah, dan ia menemukan trik yang berbeda. Dia bertemu dengan Do-hee dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan datang ke acaranya, yang merupakan situasinya yang saling menguntungkan bagi mereka berdua. Karena dia akan menyelesaikan misinya dan dia akan mendapatkan ratingnya. Sesuai kesepakatan, Sok-ju datang ke acara Do-hee sebagai getal dan memberitahu orang-orang untuk memperbarui aplikasi mereka dan memberitahu mereka bahwa dia akan mengadakan The Killing Vote yang akan menghukum seorang guru sekolah pembunuh yang ibunya adalah anggota Dewan Parlemen. Ji-hoon tinggal bersama neneknya karena permintaan Sok-ju untuk menjaganya di dalam organisasi tersebut. Neneknya memutuskan untuk menyerahkan diri. Di penjara, suruhan dari Sok-ju mencampurkan nikotin dengan minuman Min-soo, dan hal itu memicu kondisi jantungnya, memaksanya untuk dibawa ke rumah sakit. Sok-ju menculik Min-soo dalam perjalanan, dan sebelum pengumpulan suara untuk membunuh dimulai, ia bertanya-tanya mengapa ia membunuh Nare. Alasan Min-soo adalah karena ia tidak suka gadis kecil dan anjingnya menghalangi hubungan Sok-ju dengan dirinya. Sederhananya, dia ingin lebih banyak perhatian dari profesor. Sok-ju yang marah memulai memilih suara untuk membunuh. Ju-hyun dan Mu-chan mencari Min-soo ke seluruh penjuru kota. Ju-hyun mendapatkan petunjuk tentang sebuah warnet di mana sejumlah besar listrik digunakan dan mungkin disitulah The Killing Vote dimulai. Min-soo mengetahui bahwa Ji-hoon juga merupakan bagian dari dirinya. Sementara itu, Mu-chan menemukan Sok-ju secara kebetulan. Dia menemukan Ko Dong-gyu, supir taksi yang bekerja untuk Killing Vote, dan dia membawa mereka ke Min-soo dan Sok-ju. Saat itu, hasil pemungutan suara telah keluar, dan 87% orang memilih Min-soo untuk dieksekusi. Min-soo sudah hampir mati, namun saat itu polisi mendobrak pintu untuk menangkap Sok-ju. Jika Min-soo dibiarkan sendirian, dia akan mati. Tetapi Mu-chan mendeteksi denyut nadi yang lemah, dan mulai menghidupkannya kembali. Sok-ju dengan putus asa memohon pada Mu-chan untuk tidak mengampuni Min-soo. Orang seperti itu pantas mati, dan tidak ada gunanya mencoba membuatnya tetap hidup.